Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, semoga kita semua sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Thayyib, hayya nabda darsana fi hadzal yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, karena pada minggu kemarin kalian telah mempelajari maharatil qiraah atau keterampilan membaca. Jadi selanjutnya kita akan mempelajari tentang qawaid. Nah, tetap dengan tema yang sama, yaitu al-usratu wal bait. Ada yang ingat artinya? Sahih, keluarga dan rumah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita tentang al-qawaid, jadi kita perlu mengetahui kaidahnya. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan membacakan, kalian bisa dengarkan, kemudian bisa dicatat juga untuk kaidahnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dhamiru huwa ma dalla ala ghaibatin au hudurin mislu huwa, anta, ana, wayan qasimu ila mustatirin wa barizin wal barizu yan qasimu ila muttasilin wa munfasilin. Jadi bisa kita artikan begini. Jadi dhamir itu kan kata ganti. Nah, dhamir adalah kata ganti yang menunjukkan orang ketiga. Orang ketiga itu apa? Orang ketiga itu yang gaib atau gaibah, maksudnya tidak ada di tempat sana. Nah, misalnya seperti di sana kan huwa. Nah, misalnya jadi orang ketiga itu seperti bisa hiya, huma, huna, huwa, huma, hum. Nah, kemudian kata ganti ini juga menunjukkan orang kedua atau mukhatab atau mukhatabah, orang kedua. Orang kedua ini berada di hadapan kita atau di depan kita. Nah, seperti di sana ada contohnya, misalnya anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, dan kata ganti ini juga bisa menunjukkan orang pertama. Orang pertama itu apa? Orang pertama itu ya mutakalim atau mutakalimah yang berbicara. Nah, seperti ana, nahnu, ya. Kemudian yang kedua, yaitu kaidah yang kedua, al-muttasilu huwa alladzi la yubtada'u bihi wa la yaqa'u ba'da illa wa yakuna marfu'an wa mansuban wa majruran. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena ini berhubungan, al-munfasilu huwa alladzi yasluhu an yubtada'a
bihi wa an yaqa'u ba'da illa wa yakuna marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruran. Nah, jadi karena tadi kita membahas tentang domir, nah domir itu ada dua macam, yaitu ada yang mustatir atau tersimpan dan baris yaitu nampak. Sedangkan damir baris itu terbagi lagi menjadi dua macam. Yang tadi yaitu muttasil dan munfasil yang kita baca kaidahnya tadi. Nah, jadi muttasil itu apa? Nah, muttasil itu adalah damir yang melekat pada kata lain dan bisa mahal raja, mahal nasab, dan mahal jar. Kemudian munfasil, yang ketiga dari sana kaidahnya. Apa munfasil? Nah, munfasil adalah domir yang terpisah dari kata lain dan bisa mahal raja, mahal rafa. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita masuk pada contoh al-misal. Nah, contoh tentang domir. Domir tadi kan kata ganti. Nah, di sini ada 6 contoh yang mana ada domirnya. Jadi, Ibu akan bacakan dari contoh ini. Kalian bisa catat atau kalian bisa juga dengarkan sekalian untuk memudahkan kalian memahaminya. Nah, untuk itu bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu huwa ya'ishu fi Jombang, Jawa Syarqiyah. Nah, huwa di sana adalah domir. Domir apa? Domir dia laki-laki. Padahal di sana kan ya isu ini sudah menunjukkan dari kata huwa kepada dia laki-laki. Kemudian contoh yang kedua, anta tadrusu fil madrasati as-sanawiyati al-islamiyah al-hukumiyah. Nah, anta di sana sudah menunjukkan pada kata tadrusu. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ana uzakiru durusa fi gurbatil muzakarati. Nah, ana di sana sudah ada dimasukkan uzakiru untuk menunjukkan domir ana tadi. Nah, dan seterusnya. Baiklah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Karena jika tidak ada, kita akan melanjutkan ke yang berikutnya. Yang ke domir muttasil dan munfasil. Nah, di sana ada contoh dari domir muttasil dan munfasil. Nah, di sana tadi ya seperti yang domir nasab, domir jar, domir rafa. Nah,
Di sini tadi ya yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Nah, di sana ada iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyayi, iyana. Kemudian ada yang di sebelahnya lagi. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, supaya kalian atau supaya Ibu mengetahui bagaimana pemahaman kalian, maka kita akan latihan atau menjawab soal. Nah, di sana ada 8, yang bagian 1 itu 4, yang bagian 2 itu 4 juga. Nah, di sana kan ada contoh. Semisal dari yang pertama, ana usyahidu at-tilviziyuna ma'a akhi qalilan thumma anamu mubakkiran. Nah, jadi kalian bisa yang keempat pada anta, hiya, anti, antuma di sana dibuatkan kalimat seperti contoh yang di atas. Kemudian yang di bawahnya lagi kan ana aqra'u durusi wa aktubuha fi ghurfati. Nah, kemudian kalian bisa berikan contohnya seperti pada domir huwa, anti, antuma, dan anta. Jadi ada 8. Selanjutnya yaitu kita sedikit ada membahas tentang an-nas wasfi, yaitu teks deskriptif. Nah, jadi apa itu teks deskriptif? Nah, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya. Bagaimana seseorang atau benda itu terlihat, terasa, ataupun terdengar. Jadi kita itu menggambarkannya sebagaimana apa adanya, tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangi. Kemudian, teks deskriptif ini terdapat strukturnya, yaitu ada deskriptif umum dan ada juga deskriptif khusus. Nah, kemudian untuk apa fungsi sosial teks deskriptif? Nah, fungsi sosial teks deskriptif adalah memberikan informasi yang rinci mengenai seseorang tadi. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh. Nah, di sini untuk yang pertama ini ada contoh. Ibu akan bacakan, kalian bisa dengarkan. Contoh yang pertama yaitu nahnu naskunu fi baiti bimidani Sumatra Asyamaliyah unwanu baiti syarih tuba rokmu sab'ata asyar hadha huwa tabik uluwi wa hadha huwa tabiku sufuli
fitabaqi ulwi gurafun minha gurfatun naumi wa gurfatu muzaqarati wal hamamu wa bikis sufli gurfatul julusi wa gurfatu akli wal matbahi. Nah, jadi kita lihat dari sana kan itu menunjukkan bahwa nahnu, kami, naskunu, kami tinggal di rumah. Nah, itu kan artinya masih secara umum. Nah, kemudian kita masuk ke teks yang kedua, yaitu hada abi huwa yajlisu fi ghurfati julusi wa yaqra'ul jaridah. Kemudian wa hadhihi ummi fil matbahi wa hiya tatbahut ta'ami. Nah, dari dua teks ini bisa menunjukkan bahwa teks ini adalah teks khusus. Kenapa? Karena dia menjelaskan ini ayah saya. Dia duduk di ruang tamu dan membaca koran. Kemudian yang kedua, wahazi ummi, dan ini adalah ibu saya di dapur dan dia memasak makanan. Nah, berarti di sana dijelaskan bagaimana teks deskriptif yang khusus tadi. Nah, baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran kita pada hari ini? Nah, kemudian jika tidak ada, maka kita akan menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini. Itu yang pertama adalah domir, dan yang kedua yaitu teks deskriptif. Nah, domir adalah kata ganti. Jadi domir itu kata ganti yang menunjukkan orang ketiga atau orang kedua atau orang pertama. Nah, domir ini yang tadi ada dua macam, yaitu domir mutasil dan domir munfasil. Selanjutnya yaitu teks deskriptif tadi. Apa teks deskriptif? Nah, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan seseorang atau benda apa adanya, jadi tidak menambah-nambahkan atau mengurangi. Baiklah, karena pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Hayanah tatim darsana fi hadzal yaum bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.